Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Setelah kalian melakukan PTS 1 pada minggu kemarin, sekarang kita perbaharui semangat kita untuk menginjak ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ayo mengenal dan memahami teks eksplanasi ilmiah bersama Bu Ria. Nah, anak-anak, mari mengingat pada tema 1 kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Pada tema 2 kita sudah mempelajari tentang teks sejarah. Dan kali ini pada tema 3 kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi ilmiah, kemudian ciri-cirinya, kemudian strukturnya, dan nanti akan dilengkapi oleh contoh supaya kalian lebih mudah memahami. Baik, kita mulai. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nah, eksplanasi diambil dari bahasa Inggris yaitu explanation yang berarti penjelasan. Jadi ingat ya, eksplanasi itu penjelasan. Sehingga teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah yang pertama adalah faktual. Faktual itu berarti informasi dalam teks eksplanasi ilmiah itu berdasarkan kenyataan atau berupa fakta ya. Kemudian yang kedua objektif. Teks disertai argumen yang didukung dengan teori dan bukti yang jelas. Jadi dalam teks tersebut ada pendapat-pendapat didukung dengan teori dan bukti yang jelas, bukan hayalan. Yang ketiga logis. Logis artinya dapat diterima dengan akal. Dan yang keempat berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baik, struktur teks eksplanasi ilmiah ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang topik apa yang akan diinformasikan. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Berisi urutan penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Jadi ada tahapannya ya penjelasannya. Kemudian yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Ini berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, ini ada bonus untuk kalian. Bagaimana sih cara menggali informasi pada teks eksplanasi ilmiah? Nah, ini tipsnya ya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Baca dulu teks dengan penuh konsentrasi. Kemudian yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, teks tersebut topiknya apa? Apa sih yang dibicarakan dalam teks itu? Yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Ya, jadi setelah kalian membaca dengan seksama, baca lagi per paragrafnya. Kemudian lihat informasi pentingnya apa saja. Yang keempat, supaya lebih memahami bisa dengan menjawab pertanyaan berdasarkan topik dan ide pokok dalam teks tersebut. Baik, kita aplikasikan ke dalam contoh. Di sini Ibu punya contoh teks eksplanasi ilmiah dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Oke, ini paragraf pertamanya. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, dari sini kita bisa lihat yang Ibu beri warna hijau. Nah, itu adalah topiknya. Jadi nanti selanjutnya pasti akan membahas mengenai bola lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison.
Baik, kita lihat paragraf kedua. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual, ya. Nah, itu. Ini yang Ibu beri warna ungu itu ada urutan waktunya, ya. Di sini diceritakan mulai dari lahir, kemudian bersekolah di usia 11 tahun, 12 tahun, dan di sini ada tahun-tahun selanjutnya. Nah, sekarang paragraf ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, yang Ibu beri warna kuning itu merupakan kesimpulan dari penulis. Kita cek ya, kita bahas lagi. Nah, pada paragraf 1 itu disebut dengan pernyataan umum yang Ibu beri warna hijau. Kenapa? Karena berisi informasi singkat tentang topik yang akan dibicarakan. Topiknya apa? Yaitu tentang penemuan bola lampu pijar. Kemudian yang Ibu beri warna ungu itu disebut deretan penjelas karena berisi urutan proses penemuan bola lampu pijar. Terlihat dari teks berwarna ungu yang menandakan urutan waktu. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini penutup, berisi pendapat singkat penulis tentang Thomas Alva Edison. Terlihat dari kalimat yang berwarna kuning. Nah, Ibu harap sudah jelas ya. Maka dari itu silahkan oleh kalian, Ibu punya, nah ini tugas ya, ayo dicoba. Yang pertama, perhatikan ya tugasnya ya, sehingga jangan sampai ada yang salah nih. Carilah sebuah teks eksplanasi di surat kabar, majalah, atau di situs internet resmi dengan tema COVID-19. Dicari ya oleh kalian teksnya. Tadi kan sudah tahu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, itu diterapkan. Kemudian digunting dan ditempel pada karton. Paham? Nah, langkah yang kedua, buatlah peta pikiran seperti gambar berikut pada karton tadi. Nah, ini di sebelah kanan ada gambar, yaitu peta pikiran. Di tengahnya judul. Nanti sesuaikan dengan teks yang kalian dapat, judulnya apa, tulis di situ. Kemudian informasi ke-1-nya apa, kedua, ketiga, keempat, ya. Jadi, diulang yang kedua, buatlah peta pikiran seperti gambar berikut pada karton tadi dan isi informasi-informasi penting dalam teks eksplanasi yang kamu temukan. Bu, gimana kalau teks eksplanasi saya hanya 3 paragraf? Nah, sesuaikan gambarnya. Atau informasinya hanya ada 3 yang pentingnya. Berarti nanti peta pikirannya cabangnya ada 3. Jadi sesuaikan dengan teks yang kalian temukan. Buat sekreatif mungkin ya. Nanti ini harus dihias dan bersiap untuk dikumpulkan ke sekolah nanti ya. Jadi jangan asal buatnya, karena ini akan dijadikan pajangan di kelas. Paham? Oke, kalau kurang paham bisa bertanya lewat Google Classroom ataupun WhatsApp. Baik, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.